Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Muzamil ya. Di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana kita bisa pede, bisa ngomong di depan kamera seperti ini ya. Oke, simak videonya sampai habis. Ngomong di depan kamera biasanya kita itu tidak pede ya. Kita itu biasanya blank, atau biasanya kita itu tidak punya topik, dan biasanya kita jadi malas ya, sehingga ketika ingin mulai YouTube mulai merekam ya video seperti ini, kita biasanya jadi down duluan ya, padahal itu belum direkam. Tips dari saya seperti ini ya. Sebenarnya sebelum saya membahas tips-tipsnya, sebenarnya saya ingin menjabarkan apa sih yang menyebabkan seseorang atau siapapun ya, seorang itu tidak pede ngomong di depan kamera. Padahal sebenarnya banyak sekali orang yang ingin jadi YouTuber ya, dan ingin ngomong di depan kamera seperti ini. Tapi sayangnya mereka itu minder, dan biasanya mereka blank ya ketika sudah mulai merekam dirinya berbicara di depan kamera seperti ini ya. Oke, saya akan gali apa saja penyebabnya yang membuat kita itu minder, dan kita akhirnya mengurungkan niat kita untuk berbicara di depan kamera seperti ini. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan di sini. Penyebabnya adalah, yang pertama adalah Anda ingin terlihat sempurna ya. Jadi seperti ini, ketika kita ingin menampilkan sisi kita atau ingin berbicara di depan kamera, kita itu ingin terlihat ingin terlihat sempurna ya. Ingin terlihat seperti YouTuber yang sudah berpengalaman ya. Padahal ketika kita memulai merekam video seperti ini, dan kita memulai nge-YouTube misal, awal pertama kita itu mempunyai subscriber yang kecil ya. Bahkan untuk memulai biasanya 0 duluan ya subscribernya. Nah, di situ kita harus tahu bahwa sebenarnya ketika ingin memulai pertama kali itu kita tuh tidak ada yang melihat ya. Bahkan ketika ada yang melihat pun itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Sehingga apa gunanya Anda minder ketika yang melihat video Anda itu tidak ada, seperti itu ya. Jadi ini pelajaran buat Anda ketika ingin memulai nge-YouTube atau ingin berbicara di depan kamera, bahwa yang melihat Anda untuk pertama kalinya itu tidak ada. Sehingga ketika Anda sadar bahwa yang melihat Anda itu tidak ada, harusnya Anda explore ya, meskipun salah, meskipun begini, itu harusnya Anda explore aja. Taruh aja di YouTube, karena memang tidak ada yang melihat. Anggap saja tidak ada yang melihat. Meskipun yang ada yang melihat, itu biasanya jumlahnya juga tidak akan banyak, seperti itu ya. Takut ada yang nyinyir ya. Nah, ini biasanya saya pernah berbicara kepada anak kecil ya, termasuk saudara saya sendiri ya. Ya nggak kecil-kecil amat ya, ada anak kecil yang katanya cita-citanya ingin jadi YouTuber seperti itu ya. Nah, ketika saya suruh membuat video konten ya, seperti ya berbicara di depan kamera, dia bilang, takut banyak yang dislike. Akhirnya saya jawab, emang kamu followernya berapa sehingga ada orang yang mau dislike, ada orang yang mau nyinyir, seperti itu ya. Faktanya ketika kita mengupload video kita di YouTube, itu sedikit sekali yang nonton ya, kecuali kalau subscriber Anda sudah banyak ya, seperti Atta Halilintar, atau yang subscribernya itu sudah jutaan ya, baru video kita itu akan mendapatkan respon positif atau respon negatif ya. Namun untuk mencapai subscriber besar, subscriber banyak, kita harus mengalami proses yang pertama dulu, yaitu latihan ya. Latihan mulai yang kecil dulu, berbicara ya. Mungkin untuk pertama kali biasanya untuk membuat video itu memang banyak salahnya, itu sudah pasti ya. Tidak ada orang yang ingin belajar langsung pintar, itu tidak ada. Jadi harus ada tahapannya. Nah, ketika saya pertama kali pun membuat video seperti ini, itu editannya banyak sekali ya. Sehingga ketika kita mulai nge-YouTube, yang pertama adalah lakukan saja, upload saja, seperti itu ya. Nggak ada yang lihat kok. Seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga itu takut materi yang disampaikan salah ya. Jadi kita biasanya bicara, takut ada yang negor bahwa apa yang kita sampaikan itu salah, seperti itu ya. Oh, salah, ini tidak sesuai dengan ini. Padahal hasil dari pemikiran kita itu sebenarnya murni hasil pengalaman, itu sebenarnya original ya.
bahwa sebenarnya tidak ada pendapat yang bisa mendekati sempurna ya, kecuali ya firman Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW, itu yang paling sempurna. Kalau kita sebagai manusia hanya bisa berpendapat ya, kalau misal pendapat kita salah, itu memang wajar banget ya. Misal kita berpendapat ini tidak sama ternyata dengan pendapat ini, itu sudah biasa banget. Bahkan sekelas presiden pun itu ya juga banyak salahnya, seperti itu ya. Jadi jangan takut ya ketika ingin memulai ngomong di depan kamera seperti ini. Jadi ketakutan itu hanya ada dalam pikiran kita ya, bahwa kita itu takut salah, takut ini, seperti itu ya. Oke, yang keempat itu takut banyak yang dislike. Emang follower pun sudah banyak ya, melihat videonya pun itu jarang sekali. Di beberapa video saya itu kan ada yang viewernya itu hanya 10 ya. 10 itu biasanya yang melihat itu saya sendiri ya, di perangkat lain, seperti itu ya. Jadi sangat lucu sekali ketika ingin memulai sesuatu tapi takut banyak yang dislike ya. Jadi ketakutan ini, jadi seolah-olah kita itu ketika mengupload video di YouTube itu seolah-olah kita itu sudah banyak yang melihat ya, padahal jika Anda memulai dari nol itu yang melihat itu sedikit sekali. So mulai sekarang jangan berpikir negatif, mulai saja dulu ya. Kemudian ini di catatan saya saya akan tambahkan bahwa alasan lain seperti kameranya kurang bagus. Nah, ini pakai kamera apa? Jika Anda tahu bahwa sebenarnya yang saya rekam ini hanya menggunakan kamera Samsung berapa ya? J5 kayaknya ya. J5. Samanya Samsung J5 saja, pakai handphone saja. Jadi saya tidak menggunakan alat-alat kameranya yang bagus, enggak. Prinsip saya mulai saja dulu. Karena di sini kita itu dituntut untuk belajar. Masalah lancar berbicara, masalah ide nanti apa yang akan disampaikan itu akan lancar seiring dengan berjalannya waktu. Semakin banyak dilatih ya, akan semakin bagus ya, seperti itu ya. Kemudian ada lagi alasannya itu karena lightingnya kurang bagus, karena backgroundnya ini saya background seadanya di depan di ruang tamu ya. Itu pakai handphone ya. Kemudian ini suasananya subuh ya. Jadi seperti itu ya. Jika Anda sudah memahami bahwa Anda sebenarnya ketika ingin memulai berbicara di depan kamera kemudian menguploadnya ke YouTube, itu Anda harus tahu bahwa sebenarnya itu Anda masih sedikit yang melihat ya, bahkan tidak ada sama sekali ya. So dengan begitu Anda akan pede sekali ya ketika mengupload apapun ya. Seperti halnya ketika Anda sendirian, Anda akan bebas ya, seperti nyanyi di kamar mandi. Anda tahu bahwa tidak ada yang mendengar, sehingga Anda pede aja, seperti itu ya prinsipnya. Nah, misal ketika di rumah tidak ada orang, biasanya Anda nyanyi-nyanyi, biasanya Anda salto-salto, seperti itu ya. Nah, seperti itu prinsipnya, bahwa sebenarnya ketika ingin memulai YouTube, ketika ingin memulai ngomong di depan kamera, itu sebenarnya tidak ada yang melihat. So, mulai sekarang jika Anda ingin belajar untuk berbicara di depan kamera, kita harus mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu, kemudian upload aja di YouTube, seperti itu. Seiring dengan berjalannya waktu, kita akan selalu mengoreksi apa yang kita sudah buat ya. Misal kurang ini, kurang itu. Oh, lightingnya kurang terang seperti ini ya. Jika Anda melihat video saya yang lalu-lalu itu ya gak ada lightingnya. Nah, ketika sudah menghasilkan, baru saya membeli lighting seperti ini ring light ya. Jadi seperti itu ya, bertahap. Jadi saya tidak langsung membuat beli ini, beli itu, nggak langsung seperti itu ya. Saya bertahap dulu ya. Jadi kalau memang saya menghasilkan, baru saya akan teruskan. Karena ada beberapa teman-teman yang ada di Facebook saya itu langsung beli berapa juta seperti itu ya. Background green screen, lampu, seperti itu sudah komplit ya. Kemudian dia bilang kehabisan ide untuk buat YouTube. Nah, itu sayang sekali ya. Jadi sebenarnya dia ketika sudah beli seperti ini, harapannya adalah seperti membuat videonya sempurna ya. Padahal itu awal-awal ya, nggak ada yang melihat awal-awal seperti itu ya. So jangan berhenti berkarya
So belajarlah mulai dari nol ya. Mulailah dari yang sedini mungkin, gunakan alat seadanya aja. Yang penting adalah mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu apa yang Anda bisa. Ketika Anda tidak mempunyai topik, apa yang Anda ketahui itu aja. Ketika subscriber Anda itu sedikit, itu akan jarang sekali orang yang akan mengkritik, bahkan orang yang dislike atau ketakutan yang ada dalam pikirannya itu tidak akan terjadi ya ketika video Anda itu masih sedikit untuk yang menonton. Seperti itu ya. So mulailah berkarya ya, mulai aja dulu, gunakan alat seadanya yang Anda punya aja ya. Handphone ya handphone aja, seperti itu ya. Paham sekali ya. Oke, sekian dulu tips dari saya ya. Jika suka dengan video ini, silakan teman-teman klik tombol like ya, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya juga ya. Hidupkan juga tombol loncengnya juga agar ketika saya mengupload video terbaru saya, Anda mendapatkan notifikasi dari YouTube ya. Oke, terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Bye-bye.